1, jurusan akuntansi, prodi akuntansi sektor publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sedikit materi tentang pengorganisasian. Pengorganisasian. Yang pertama, konsep dasar pengorganisasian. Dalam fungsi pengorganisasian, manajer mengalokasikan ke seluruh organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan kerangka kerja organisasi tersebut. Terdapat 4 pilar pengorganisasian. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, pengelompokan pekerjaan. Yang ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Dan yang keempat, koordinasi. Yang berikut, individu dan perilaku organisasi. Perilaku individu dalam organisasi adalah interaksi antara interaksi individu dengan organisasi. Setiap individu dalam organisasi, semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan perilakunya ditentukan oleh masing-masing lingkungan yang memang berbeda. Individu yang membawa ke dalam organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalu. Yang berikut, kelompok dan perilaku organisasi. Kelompok merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tiap hari, manusia akan terlibat dalam aktivitas kelompok. Kelompok juga merupakan bagian dari kehidupan organisasi. Dalam organisasi akan banyak dijumpai kelompok-kelompok ini. Hampir pada umumnya, manusia yang menjadi anggota dari suatu organisasi besar atau kecil adalah sangat kecenderungan untuk mencari keakraban dalam kelompok tertentu. Adanya kelompok organisasi berawal dari adanya kesamaan tugas atau pekerjaan, tempat kerja, dan lain-lain. Maka timbullah kedekatan satu sama lain. Mulailah mereka berkelompok dalam organisasi. Pandang dari sudut hubungannya dengan organisasi, terdapat 2 kategori. Yang pertama, kelompok formal, yang terdiri dari kelompok komando dan kelompok tugas. Yang kedua, kelompok informal, yang terdiri dari kelompok kepentingan atau minat dan kelompok bersama. Berikut prinsip organisasi. Terdapat prinsip organisasi yang pertama, perumusan tujuan. Yang kedua, pembagian kerja. Yang ketiga, wewenang. Yang keempat, tindak pengawasan. Yang kelima, rentang manajemen. Yang keenam, kesatuan perintah. Dan yang paling terakhir, yang berikut, proses organisasi. Terdapat 2 proses organisasi. Yang pertama, proses mempengaruhi. Dalam proses mempengaruhi adalah suatu kegiatan atau keteladanan yang menunjukkan hal baik, sehingga mengakibatkan suatu perubahan. Yang kedua, proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin merupakan proses dalam kegiatan operasional manajemen. Selain itu, organisasi memiliki 4 bagian. Yang pertama, proses komunikasi. Yang kedua, hubungan antar peran. Yang ketiga, tahap pengawasan. Dan yang terakhir, pengendalian. Dan berikut konsep dasar pengarahan atau perintah. Pengarahan adalah instruksi resmi dari atasan kepada bawahan dari sebuah perusahaan. Bawahan yang diperintah haruslah yang bersangkutan, tidak boleh bawahan lain. Ada 2 jenis pengarahan. Yang pertama, perintah lisan, dan yang kedua, perintah tertulis. Yang berikut tujuan. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, menjamin kontinuitas perencanaan. Yang kedua, membudayakan prosedur standar. Yang ketiga, menghindari kemangkiran yang tak berarti. Yang keempat, disiplin kerja membina. Dan yang terakhir, membina motivasi yang tepat. Yang berikut, peran komunikasi dalam pengarahan. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting karena komunikasi yang efektif bagi para manajer adalah proses memulai mana fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dapat tercapai. Dalam pengarahan, mengharuskan manajer untuk berkomunikasi dengan bawahan agar kelompok dapat tercapai. Dalam organisasi tersebut, organisasi dapat mengalir secara sistem komunikasi vertikal, sistem komunikasi horizontal, dan sistem komunikasi diagonal.